bentuk otentik dari proses pembelajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengenal mata kuliah AIK merupakan sebuah kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah AIK. Kita ketahui bahwa mata kuliah AIK ini merupakan rumpun mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Jadi AIK ini adalah akronim dari Al-Islam Kemuhammadiyahan atau biasa juga disebut dengan istilah IK, Islam dan Kemuhammadiyahan gitu. Nah, AIK adalah rumpun mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Unmuh Ponorogo dan juga Unmuh di seluruh dunia. Ada kodenya itu MWU yang artinya adalah mata kuliah wajib universitas. Artinya semua prodi itu wajib mengikuti mata kuliah AIK. Nah, mata kuliah AIK itu terbagi menjadi 4 nama mata kuliah atau 4 jenis mata kuliah dalam proses pendidikan. Di semester 1 ada mata kuliah agama Islam, kemudian semester 2 ada mata kuliah akhlak dan muamalah, semester ketiga ada mata kuliah kemuhammadiyahan, dan semester 4 ada Islam dan ilmu pengetahuan. Adapun semester 4 nanti adalah Islam dan ilmu pengetahuan, itu maknanya adalah Islam dan elektro gitu, karena kita di prodi elektro, dan kalau di prodi mesin ya berarti Islam dan mesin, dan di prodi yang lainnya juga menyesuaikan. Nah, kode mata kuliahnya adalah AIK 1, AIK 2, AIK 3, AIK 4. Jadi yang kalau kita sebut AIK 2, maka maknanya adalah akhlak dan muamalah. Nah, AIK ini adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa yang tidak bisa ditinggalkan, jadi sehingga semuanya wajib mengikuti mata kuliah ini. Nah, teman-teman yang kami banggakan, kenapa ada mata kuliah AIK di Perguruan Tinggi Muhammadiyah? Untuk menjawab tersebut, mari kita pahami sebuah teori pendidikan, bahwa di dalam sebuah teori pendidikan itu ada materi-materi atau ada poin-poin materi yang kemudian poin-poin materi atau jenis-jenis materi yang diberikan kepada para siswa atau para mahasiswanya. Setidaknya ada 4 jenis materi yang diberikan kepada penuntut ilmu. Yang pertama adalah materi yang bersifat atau materi yang termasuk dalam madah, yaitu materi keelektronan, jadi pengetahuan tentang elektro. Yang kedua ada materi yang bersifat keterampilan, jadi ada materi praktek elektro, saya yakin ada. Ada materi keprofesian, al-mudaris, ini keprofesian, maknanya adalah materi tentang misalnya keselamatan kerja, kemudian kode etik, dan kepribadian seorang engineering, seorang elektro, dan lain sebagainya. Nah, ada juga materi yang di dalam lingkaran kecil ini adalah materi yang sifatnya kejiwaan. Kenapa ada materi-materi ini? Karena dalam sebuah filsafat pendidikan, itu ada sebuah kaidah atau rumusan. Yang pertama adalah at-thariqatu ahamu minal madah. Cara, metode itu lebih penting daripada materi. Yang kedua adalah wal mudaris ahamu minat thariqah wal madah. Dan guru itu lebih penting daripada cara dan materi. Dan waruhul mudaris ahamu min kulli hal. Dan jiwanya seorang guru lebih penting daripada segalanya. Jika kita tarik dalam sebuah profesi keprodian kita atau profesi elektro gitu, keterampilan atau kemampuan atau cara menggunakan atau kemudian mengatur elektro, keterampilan praktek itu lebih penting daripada pengetahuan. Jadi kalau kita sudah terjun ke dunia itu, cara atau prakteknya itu lebih penting daripada teori, kan begitu. Yang kedua, adanya seorang elektro itu lebih penting daripada keterampilan, cara atau kemudian materi itu sendiri. Jadi kalau kita berada di dalam sebuah kondisi tempat begitu, misalnya kita sedang di masjid kemudian amplinya rusak begitu, maka adanya kita itu adalah lebih penting daripada orang yang pinter, baik caranya maupun baik pengetahuannya, tapi tidak ada di tempat itu. Jadi hadirnya kita itu menjadi lebih penting daripada orang yang pinter dan orang yang terampil tapi tidak ada di situ. Yang ketiga, warohul mudaris aham min kulli hal, dan jiwanya seorang elektro, kalau diterjemahkan dalam elektro ya, jiwanya seorang engineering, seorang sarjana teknik itu lebih penting dari segalanya. Maka kalau kita kemudian berbicara jiwa, berapa banyak orang yang pinter tapi tidak sabar, orang yang terampil tapi cepat marah gitu, maka itu disebabkan karena kondisi jiwanya yang tidak stabil. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, teman-teman mahasiswa dibekali dengan materi-materi yang sifatnya memang pengetahuan keelektronan, kemudian keterampilan elektro, keprofesian elektro, dan juga jiwanya seorang elektro. Nah, jiwanya elektro inilah yang kemudian menjadi kedudukan AIK itu bagi mahasiswa. Sehingga kita harapkan bahwa lulusan Unmuh Ponorogo ini, semua sarjana teknik dan semua sarjana yang dari Unmuh Ponorogo ini memiliki penciri, memiliki keunggulan, memiliki keistimewaan, yaitu memiliki jiwa Islam sebagai semangat bekerjanya.
sehingga dia tidak cepat marah, tidak egois, dia tekun, ulet, telaten, sabar. Itu kan pengaruh dari jiwa, bukan keterampilan dan juga bukan pengetahuan. Baik teman-teman yang kami banggakan, dalam mata kuliah akhlak dan muamalah itu ada beberapa prinsip yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah akhlak atau kemudian dalam istilah yang lain disebut dengan adab, itu berlaku sebuah kaidah, adab sebelum ilmu. Pertama maknanya apa? Maknanya sebelum kita mempelajari ilmu, mari kita pahami dulu adabnya. Misalnya ketika adab daring begitu dinyalakan video, yaitu adab yang baik, ya maka dikerjakan. Adab dulu sebelum ilmu. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai teladan akhlak yang baik. Jadi kalau kita mau mengukur panjang itu biasa menggunakan meteran, mengukur pendek itu, mengukur berat itu dengan timbangan. Kalau kita mengukur akhlak itu baik atau tidak, maka kita harus mengecek. Kita harus mengukur dengan melihat Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad melakukan itu, maka itu baik. Jika Nabi Muhammad tidak melakukan itu, berarti itu tidak baik. Maka standar adab itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah ketika akhlak itu merupakan semua perilaku manusia, baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan makhluk yang lainnya, baik dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan benda-benda, itu ada akhlaknya. Akhlak yang tertinggi adalah akhlak manusia kepada Allah, disebut dengan ibadah. Jadi ketika kita ibadah itu ya kita akhlak kita kepada Allah seperti itu. Kalau kita tidak mau menjalankan ibadah, berarti kita tidak termasuk berakhlak. Nah, untuk mencapai materi-materi itu, harapan-harapan itu, maka di semester 2 ini pada mata kuliah akhlak muamalah kita akan mempelajari beberapa materi. Nah, materi akhlak dan muamalah itu terdiri dari 4 tema besar. Tema pertama adalah ibadah. Jadi pertemuan kedua dan ketiga nanti kita akan bahas tentang ibadah hari ini dan minggu depan insya Allah. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya bahas tentang akhlak dan macam-macamnya. Kemudian dilanjutkan tema yang ketiga muamalah, jual beli dan lain sebagainya. Kemudian pekerjaan, konsep Islam dalam dunia kerja. Kemudian yang terakhir nanti adalah nikah. Nah, bagi yang belum menikah ini bisa jadi sarana modal pengetahuan. Bagi yang sudah menikah nanti bisa dijadikan sebagai motivasi untuk menguatkan pernikahan minimal, bukan untuk menikah lagi. Nah, saya kira itu. Kemudian untuk penugasan kegiatan keterampilan tentu ibadah, sholat duha, baca Quran, duhur berjamaah, kemudian pengajian ahad pagi Al-Manar nanti secara online nanti ada penugasan, kemudian amal sosial. Amal sosial ini menjadi kekhususan atau menjadi sebuah nilai lebih daripada tugas kita. Nah, adapun amal sosial di tengah pandemi ini tentu akan kita sesuaikan dengan prosedur yang akan kita berikan pada waktunya nanti. Saya kira itu teman-teman yang kami banggakan terkait dengan orientasi materi. Nah, adapun perkuliahan kita nanti menggunakan sistem penilaian keaktifan 20%. Keaktifan dilihat dari partisipasi ketika daring, kemudian dilihat dari simtik, kemudian dilihat dari bebas.umpo. Nanti akan ada rekap di akhir itu, jadi kami sebagai dosen bisa melihat partisipasi daripada mahasiswa di Bebas Umpo itu dari semua materi yang diberikan oleh dosen di Bebas Umpo itu, berapa persentase keaktifan dari setiap mahasiswa dalam mengakses itu. Nanti akan muncul di sana. Kemudian UTS itu ada 20%, kemudian tugas 30%, dan UAS 30%. Ini sama dengan simtik, saya kira tidak perlu dipertanyakan. Nah, teman-teman yang kami banggakan, adapun kontrak dari belajar kita atau kontrak perkuliahan kita dari pertemuan kita selama daring adalah mohon diperhatikan baik-baik. Untuk kontrak belajar nanti bisa difahami, bisa ditambah konfirmasi jika memang tidak sanggup bisa lambaikan tangan atau bisa diusulkan begitu. Yang pertama, perkuliahan kita laksanakan secara daring, artinya kita mengikuti kebijakan pemerintah dan kampus. Dan apabila ada kebijakan selanjutnya di tengah semester ini juga nanti akan kita ikuti kebijakan yang baru. Yang kedua, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 8%, tidak dari simtik, dari bebas, dari daring. Kemudian mahasiswa hadir tepat waktu, khususnya ini berlaku untuk ketika Google Meet seperti ini. Ketika kita virtual meeting seperti ini, online itu mohon untuk segera bergabung supaya tidak lama-lama yang menunggu. Kemudian untuk adapun bebas umpo, kemudian simtik itu persensinya kita buat lebih fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, sehingga nanti supaya bisa menyesuaikan dengan aktivitas masing-masing, belajar tetap jalan, pekerjaan tetap jalan, dan semoga kesuksesan menjadi milik teman-teman sekalian. Nah, berpakaian rapi dan islami saat daring, rapinya standar mahasiswa elektro silahkan dipikir sendiri atau standarnya kampus mahasiswa elektro seperti apa. Yang kelima adalah wajib menyalakan video pada saat perkuliahan daring. Nah, mau ketika virtual meeting seperti ini mohon dinyalakan videonya supaya kita bisa bertatap muka.
Dan yang keenam, mohon salah satu dari mahasiswa mengingatkan perkuliahan kita. Dan nampaknya di perkuliahan kita ini ada Mas Ronaldo ya. Mas Ronaldo, misalnya saya minta bantuan sampean untuk mengingatkan saya dalam perkuliahan, apakah bersedia Mas Ronaldo? Oke Pak, siap. Oke.